wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal afadil, para kiai, para sesepuh, para bapak, ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi summa alaina fi hadal majlis al-mubarakah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kesini dalam rangka satu untuk sidak inspeksi mendadak. Saya kepengen tahu sampai sejauh mana para pelayan pendidikan ini ada di kantor, di madrasah dalam rangka melaksanakan tugas mulia sebagai murabbi. Istilah murabbi ini saya ambil dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Mungkin jenengan belum pernah baca karena ini literatur di S3, mungkin di pesantren juga jarang dikaji karena ini di tataran akademisi. Yang jelas ini kitab kuning, kitab salaf, termasuk kajian kita. Kalau kita mengkaji kitab ini, insya Allah akan menjadi guru yang benar-benar guru yang diharapkan, guru yang menurut konsep Islami. Ada beberapa konsep di sana. Al-asasiyatul murabbi, dasar-dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru itu apa, karakternya seperti apa, profilnya seperti apa, diterapkan secara jelas di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran saya yang pertama tadi seperti itu, kunjungan kedinasan untuk mengetahui kehadiran panjenengan untuk melaksanakan tugas sebagai murabbi. Yang jelas saya nilai 90,9 karena rawuh semua. Pak Kepalanya kebetulan ada tugas rapor di Tanjung, jadi tetap hadir melaksanakan tugas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, perlu ada aturan karena aturan masuk sekolah ini paling tidak 50-50. Kalau kemarin yang paling terakhir itu 75% harus hadir, nanti WFH dengan WFO diatur. Jadi itu aturan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan belum ada izin untuk melakukan KBM tatap muka. Masih berlaku SKB 4 menteri itu yang masih berlaku, karena zona kita masih zona merah. Tidak tahu ini merahnya sudah pekat atau merahnya masih merah bening, saya tidak tahu. Yang jelas keluarga saya juga ada yang terpapar COVID, jadi sudah sembuh. Jadi nuwun sewu, nanti saya akan informasikan seperti apa orang terkena COVID itu. Yang kedua, saya diperintah oleh Pak Menteri Agama secara berjenjang. Pak Menteri Agamanya ini kebetulan seorang panglima dan masih muda usia akut ini, dan simbahnya dulu memang pejuang yang luar biasa. Mbak Bisri Mustafa itu di samping karya-karya kitabnya banyak sekali yang digunakan di pesantren itu. Mbak Bisri Mustafa adalah orang yang tidak sembarangan, melahirkan putra-putra, putra-putri yang hebat-hebat, termasuk Mbah Khalil Bisri, termasuk Gus Mus. Ya, kalau Gus Mus itu tidak ambil Bisrinya, jadi Mustafa Bisri, ambil Bisri di belakang. Jadi orang-orang hebat putra-putrinya, yang pondoknya masih Tegar, Raudhatul Talibin di kota Rembang. Jadi yang pernah pondok Ngetan, di Lasem, di Kajen, di Mbah Sahal, di Mbah Badullah, di Mbah Madun,
insya Allah kenal daerah Wetan ini yang termasuk cucu-cucunya Mbak Bisri ini yang saat ini menjadi menteri, termasuk yang jadi duta besar itu keluarga beliau dari Lasem, Gus Mahfud Abi Jibril itu juga kiai hebat, kiai tapi intelektual. Jadi alhamdulillah Ma'arif NO ini sudah melahirkan tokoh-tokoh hebat yang sekarang bisa berkiprah secara internasional maupun nasional. Yang ketua PBNU-nya juga seorang profesor, kiai profesor, jadi tidak main-main. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir melaksanakan tugas ini. Kami mengucapkan terima kasih karena kemarin saya kunjungan ke madrasah, salah satu madrasah sidak dari Kanwil itu yang datang hanya 2, jadi saya geleng-geleng kepala. Jadi alhamdulillah ini di Ma'arif sudah luar biasa. Kunjungan kami yang kedua secara kedinasan ini melaksanakan tugas Pak Menteri Agama untuk memberikan sosialisasi tentang penanggulangan COVID-19 yang memiliki kecenderungan semakin meningkat jumlah penderita COVID ini yang terpapar. Di Indonesia ini ranking 1 Asia Tenggara dan di Asia karena jumlahnya sudah melebihi 1 juta. Kemudian di tataran dunia kemarin saya lihat di berita TV itu ranking 7. Jadi ranking bukan ranking positif tapi ranking yang mendatangkan hal-hal nilai negatif. Oleh karena itu Bapak Presiden menginstruksikan untuk ditingkatkan, memberikan pemahaman kepada masyarakat karena banyak yang belum paham. Tapi alhamdulillah sekarang yang pakai masker sudah lumayan. Dulu itu kalau di pasar, di jalan itu mereka enjoy saja tidak pakai masker. Yang dulu hanya 3M, sekarang Pak Menteri Agama mensosialisasikan M-nya ditambah 2 menjadi 5. M yang 3 yang dulu masih hafal Bapak Ibu. Yang pertama selalu memakai masker. Yang kedua mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Yang berikutnya yang keempat sekarang menghindari kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas ya, aktivitas kegiatan di tempat kerjanya atau di mana saja. Jadi ada 5 ini yang perlu diingat dan perlu disosialisasikan secara berjenjang. Itu dari Menteri Agama, kemudian dari Presiden, Menteri Agama, kemudian Kanwil, kemudian Kemenang Kabupaten, kemudian ke madrasah melalui seksi pendidikan madrasah ini, dari madrasah nanti ke siswa, ujungnya di orang tua siswa. Mohon untuk ditindaklanjuti. Pengalaman saya tanggal 28 anak saya itu mau terima SK CPNS, tanggal 29 di Pemalang di Kementerian Hukum dan HAM. Itu harus swab antigen. Setelah swab antigen ternyata positif hari itu. Tidak bisa menerima SK, SK-nya nerima cukup di kamar pakai Zoom meeting secara nasional. Kemudian diisolasi, setelah diisolasi ada penyakit bawaan karena ngeluh batuk-batuk, kami rongsen, kemudian di rongsen ternyata ada infeksi ringan di paru-parunya. Dan itu isolasi 2 minggu 14 hari, sungguh luar biasa. Beratnya luar biasa. Anak harus di kamar terus, komunikasinya pakai telepon. Kalau makan harus pakai tempat makan yang sekali pakai dibuang. Saya belikan piring plastik waktu itu. Ini bukan anak tiri, tetapi memang harus seperti itu. Setelah itu kami sendiri, kamar mandinya sendiri. Kemudian kami pakai masker itu mulai pokoknya 24 jam pakai masker, sampai tidur pun itu rasanya sesak itu pakai masker. Jadi selama 14 hari kami memang sangat tersiksa dan pikiran kami di keluarga itu luar biasa.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami doakan dan kami harapkan tidak pernah terkena yang namanya COVID ini. Adik ipar saya meninggal dunia kepala KUA di Jepara itu kemarin Desember tanggal 8. Istrinya sampai sekarang masih isolasi karena belum sembuh-sembuh. Yang namanya COVID ini cepat Bapak Ibu untuk reaksinya. Masuknya lewat mata, lewat hidung, lewat mulut bisa, ke tenggorokan, setelah ke tenggorokan langsung kalau di sekitar dada ini, paru-paru, hati, jantung semua diserang, setelah itu turun ke lambung kita. Dan di sana kalau sudah statusnya istilahnya kalau kelas-kelas penyakit itu kalau stadiumnya sudah tinggi ya sudah banyak. Kemarin saya dengar berita, kemarin sih saya tidak dengar kalau itu terkena COVID. Terkenanya penyakit jantung atau apa kemarin itu ya. Itu bapaknya saudara kita Kang Ulum Pasar Batang ini, bapaknya meninggal juga ternyata COVID. Jadi sudah banyak para kiai pengasuh pondok pesantren besar. Kemarin saya hitung-hitung dengan Gus Huda di Kemenang itu ada sekitar 350 yang sudah meninggal, dan itu pengasuh pondok pesantren besar-besar. Jadi kesimpulannya yang namanya COVID ini tidak kenal orang yang ahli ibadah pun biasa. Jadi luar biasa. Dan COVID ini virusnya sudah ada sejak lama, sekitar 200 tahun yang lalu, bukan hal baru mestinya. Makanya Islam itu selalu menganjurkan sesuci, kita selalu bersih ya. Malah di kitab-kitab fikih salaf ya, literatur salaf itu babnya tersendiri toharoh itu. Kita mau wudu, mau mandi ya bersih-bersih dulu. Syarat ibadah kita harus suci dari hadas besar kecil dan dari kotoran minal adza. Jadi itu sudah dijelaskan. Sesungguhnya Islam itu sudah sejak dulu, cuma umat Islam ini kadang-kadang itu diabaikan. Sekarang sudah tahu. Kalau malah yang bisa mendidik kita itu COVID. Setelah ada COVID baru kita mau cuci tangan, gitu. Jadi sejak dulu kalau budaya lokal, kearifan lokal, orang tua dulu itu di depan disiapin paso. Kalau sekarang ember, paso itu dari tanah yang dicetak itu, kemudian ditaruh di situ. Filosofinya apa? Kalau kita masuk rumah, cuci kaki, cuci tangan. Setelah itu di rumah akan aman, pertama. Yang kedua akan ini menurunkan frekuensi saraf-saraf kita. Wudhu itu menurunkan saraf kita. Jadi luar biasa. Saya pernah penelitian di Pondok Pesantren Inabat, tempatnya Abah Nom di Suryalaya sana. Itu meneliti. Jadi yang diteliti itu pengobatan lewat hidroterapi dan zikir terapi. Hidroterapi yang termasuk wudhu. Kemudian mandi besar. Kenapa yang kentut di belakang, yang di sini ini? Itu kalau di filsafati ketemu. Nah, filsafat itu melalui empiris. Empiris ya ilmu pengetahuan. Dikaji dari lewat ilmu pengetahuan, lewat IPA dan sebagainya. Itu akan ketemu. Justru kadang-kadang makanya la dinala aklalahu. Orang yang tidak beragama bagi orang yang tidak mau memahami agamanya dengan akal. Sebenarnya Islam itu rasionalis dan empiris, bisa kita pelajari. Kalau kita mempelajari sudah seperti itu, kita melaksanakan agama akan secara sadar bahwa ini untuk kita semua. Allah tidak butuh kita, tidak butuh ibadah kita. Masjid tidak butuh, makanya tidak perlu. Ya Allah, kalau tidak menang saya nanti tidak, masjid akan kosong, tidak akan kosong. Allah tidak butuh masjid kosong, tidak butuh. Yang butuh kita. Oleh karena itu kesadaran kita untuk hidup sehat, cuci tangan, yang menjauhi jarak dan sebagainya yang telah ditekankan oleh pemerintah ini, mohon nanti disampaikan kepada anak-anak didik, kepada orang tua siswa. Banyak orang tua siswa yang menuntut terus ke bapak ibu guru. Kadang-kadang itu guru-guru bilang, iya bapak enak di seksi tidak dengar keluhan orang tua wali. Saya juga dengar karena saya juga wali murid. Ini juga wali murid pas kaji amrun. Jadi nuwun sewu, memang masih belum KBM tatap muka belum boleh karena kondisinya semacam ini.
sehingga COVID ini menjadi halangan bagi kita untuk melaksanakan kehidupan normal. Sekarang kan new normal, new itu artinya tidak normal, ya normal, jadi tidak normal sekarang. Jadi new normal itu tidak normal. Yang dulu tidak pakai masker sekarang harus pakai masker. Yang dulu tidak cuci tangan sekarang cuci tangan. Ingat pesan Gusmus yang paling terakhir kemarin saya share ke grup guru-guru ke madrasah juga, bahwa Gusmus itu menyampaikan jangan sembrono, kita itu egois. Jangan egois itu berarti sombong. Karena apa? Kita pakai masker saja tidak mau, katanya gitu Gusmus. Kita pakai masker itu bukan untuk diri kita, tetapi bertanda bahwa kita sayang kepada teman-teman kita yang ada di lingkungan kita. Siapa tahu justru yang ada COVID-nya kita. Itu jadi Gusmus pesen baik-baik, diingat, jadi luar biasa. Jadi kita peduli ke lingkungan, sayang keluarga kita, sayang teman kita yang ada di sekitar kita. Masker adalah pertanda kasih sayang kita. Jadi bahwa kita sayang sesama teman, masker ini sudah bisa dibuktikan. Yang tidak pakai masker berarti tidak sayang sama temannya. Bapak Ibu sekalian, ini tugas kami untuk ikut sosialisasi, memberikan sosialisasi ini. Mohon nanti ditularkan ke guru-guru yang lain. Kebetulan yang hari ini tidak hadir. Nanti videonya akan kami kami bagi supaya nanti bisa di style masing-masing seperti apa posisi kita saat ini untuk ikut melaksanakan program pemerintah dalam rangka mensosialisasikan gerakan 5M yang protokol kesehatan kita laksanakan dengan baik. Seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ikhtiar ini kemudian sambil berdoa, insya Allah kita akan dijauhkan oleh virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya mohon maaf karena Bapak Ibu sifatnya mendadak, tadi kami langsung nelpon ke MTS Negeri 2 karena ini dekat. Ya sudah, kita ke saudara kita di MTS Ma'arif aja Mas, yang dekat aja ya karena tinggal ke sini dekat. Dimohon maaf kalau Bapak Ibu guru secara mendadak kami untuk bisa silaturahmi kepada panjenengan. Insya Allah kalau mau silaturahmi katanya Rasulullah melalui hadisnya itu akan dipanjangkan umurnya dan akan dipanjang umur dalam arti sehat terus, kemudian diluaskan rezekinya, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan ada penyampaian dari Mas Kaji Amrun. Beliau ini sebagai pengampu di bidang kependidikan dan tenaga pendidik. Beliau yang melayani itu semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Ibu Bapak Dewan Guru MTS Ma'arif N1 Brebes. Mohon izin sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasih, sedikit saja bahwa betul bahwa Ibu, saya kira tentang protokol kesehatan baik yang 3M, 5M maupun berapa M, saya yakin saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Ibu guru sudah hafal, sudah memahami. Ya, tadi dites ternyata sudah bisa menyebutkan semuanya. Sehingga saya yakin betul sudah panjenengan semua sudah memahami, sudah hafal. Tinggal permasalahannya adalah tinggal implementasinya, tinggal penerapannya. Nah, kami berharap Ibu Bapak sebagai Dewan Guru itu menjadi percontohan, ya, menjadi contoh tidak hanya di madrasah tetapi juga di masyarakat. Ya, manakala di rumah ya jangan segan-segan lah, jangan canggung-canggung untuk tetap memakai masker, utamanya saat keluar rumah. Jadi misalkan diaturi walimahan, tahlilan, ya mohon maskernya tetap dijaga. Sebab kita tidak tahu, ya kita tidak tahu dengan mengenakan masker itu boleh jadi kita melindungi diri kita sendiri dari serangan virus dari luar, atau mungkin kita melindungi orang lain dari virus yang bisa jadi diri kita punya virus. Kan begitu nggih Bapak Ibu? Sebab
sekarang di Brebes itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Kita Brebes itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang penyebaran COVID-nya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi kita tidak tahu, boleh jadi saya panjenengan semua di sini adalah OTG, orang tanpa gejala. Ya, bisa jadi kita terinfeksi virus, tapi karena imun kita kuat, ya daya tahan tubuh kita kuat, sehingga kita tidak merasakan apa-apa. Nah, dengan mengenakan masker, kita melindungi diri kita sendiri dari virus yang datang dari luar. Nah, di sisi lain kita melindungi orang lain dari virus yang boleh jadi barangkali di dalam tubuh kita terdapat virus. Nah, saat saya menyampaikan semacam ini, saya maskernya dibuka biar jelas Bapak Ibu. Kenapa dibuka? Tidak apa-apa, karena jarak spreadnya virus ya itu kan 2 meter. Nah, kita jaraknya kan lebih dari 2 meter kan, insya Allah aman. Di sisi lain Bapak Panjenengan semua kan pakai masker kan. Jadi ababe aku kan bukan apa virus ya, terlindung dengan masker begitu nih. Jadi ilmunya sudah kita terima, sudah kita pahami, tinggal implementasinya, tinggal pelaksanaannya. Di sisi lain kami mengulang agar kami berharap agar Bapak Ibu semuanya sebagai contoh di masyarakat, ya selain menyampaikan lewat grup WA, umpamanya penyampaian tugas, anak-anak kerjakan tugas halaman sekian, nah nanti di bawahnya dikasih sisipan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, kalau bepergian pakai masker, sebisa mungkin tidak bepergian dan sebagainya. Jadi 5M atau 3M itu selalu kita sampaikan di dalam setiap kita berkomunikasi dengan wali murid ataupun dengan siswa. Betul tadi Pak Kasim menyampaikan bahwa virus COVID itu yang diserang adalah organ-organ pernapasan. Jadi kalau orang kena COVID itu ketika di ronsen itu paru-parunya itu penuh dengan seperti sarang laba-laba, seperti jari laba-laba, jadi rapat. Nah, dampaknya apa? Akhirnya kalau paru-parunya ketutup cairan yang ditimbulkan oleh COVID, nafasnya jadi susah, nafasnya jadi sesak, akhirnya gangguan pernapasan, dan ini bisa menimbulkan kematian yang sangat cepat, sangat cepat. Tapi kalau kita daya tahan tubuhnya kuat, ya kita bahagia, makannya bergizi, aktivitas olahraganya tetap, insya Allah COVID bisa dengan sendirinya dikalahkan oleh antibodi kita, oleh daya tahan tubuh. Jadi itu hal-hal yang segera dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami membutuhkan kerjasama, partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua selaku Dewan Guru. Karena tentu kami tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Brebes. Nah, caranya seperti ini, getuk tolar lah ibaratnya seperti itu. Jadi dari kepala kantor ke para kepala seksi. Nah, kami di seksi itu punyanya guru, punyanya kepala madrasah, ya menyampaikan ke kepala madrasah menyampaikan ke guru menyampaikan ke siswa, ke orang tua, sehingga harapannya informasi ini dapat tersampaikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan upaya preventif semacam ini, penyebaran COVID itu bisa terkendali. Nah, karena apa? Orang luar negeri itu melihat kita itu hebat-hebat, pemberani. Ya, pemberani itu dalam tanda petik, boleh jadi pemberani karena memang benar-benar berani, boleh jadi pemberani dalam arti bodoh. Kadang-kadang wong sing waninan kuwi karena wong sing orang arti kan gitu kan. Jadi orang yang bodoh konyol akhirnya waninan. Jadi kemana-mana nggak pakai masker, kemana-mana santai saja lah, seolah-olah COVID itu tidak ada. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu, keberanian kita membuat orang lain di luar negeri itu takut. Ya. Ada lagi, keberanian kita membuat orang lain di luar negeri itu takut. Contohnya apa? Contoh kasus yang saya ingin sampaikan adalah misalkan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi itu melihat orang Indonesia itu karena beraninya, akhirnya membuat mereka takut. Maksudnya takut apa? Karena orang Indonesia itu berani-berani, nggak pakai masker, bepergian di mana-mana, selalu berkerumun di pasar, di
arisan, di jamiahan, di tahlilan, akhirnya kan menyebarnya cepat. Nah itu mengakibatkan orang Arab, pemerintah Arab itu takut kalau kedatangan orang Indonesia. Akhirnya apa? Yang mau umroh, yang mau haji, akhirnya jadi kesulitan. Nah, hal-hal yang kita lakukan, keberanian atau mungkin jadi ditafsiri kebodohan yang kita lakukan itu berimbas kepada kepentingan. Maka dari itu, harapannya setelah ini, marilah kita benar-benar temenanan lah. Kita serius, kita bersungguh-sungguh. COVID ada sudah jelas. Ayo kita perangi, ayo kita tanggulangi. Sudah cukup, nggak usah nular-nular lagi lah begitu. Ya, jadi bersama-sama, insya Allah kita bisa mencegah COVID sehingga harapannya COVID segera hilang, sehingga aktivitas normal kita bisa kembali seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sedikit kesempatan barangkali ada tanya jawab, monggo. Seputar COVID atau seputar KPM atau seputar yang lain. Yang penting jangan tanya sertifikasi. Namun Bapak Ibu, kalau sampun kami cukupkan sekian. Mohon maaf kami datang di waktu yang kurang pas. Tadinya Pak Kasim mau sidak langsung, tetapi saya khawatir membawakan alane katon KB. Jadi sempat kami telepon, ya minimal kan alhamdulillah di depan disapu kan, dibersihkan kan, minimal kan begitu ya, sedikit menutup aib lah begitu. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.